Ya, itu tadi yang udah dipaparkan sama Bu Afi terkait menunda-nunda nih. Saya juga sedikit ingat apa yang dinasihatkan sama Pak Lukman juga terkait sebenarnya kan menunda-nunda itu juga butuh manajemen waktu ya Pak, manajemen waktu buat supaya nanti enggak terdistract kapan harus ngerjain tugas, kapan main game, kapan itu. Dan itu kan sudah dalam Islam itu perintah sholat itu kan sudah mengatur niku ya Pak. Dalam satu hari ada 5 waktu. Jadi belajar dari situ kita tahu kapan kan ada di waktu subuh. Jadi kapan harus bangun, nggak seharian tidur. Terus di pertengahan tengah hari itu zuhur itu dikasih jeda untuk sholat zuhur ya supaya untuk beristirahat tidak bekerja terus menerus. Asar maghrib dan seterusnya itu seperti itu. Terus ya begitu. Oke, saya ingat satu hal yang saya tertarik untuk mengomentarinya, Bu Abi. Tapi maaf, Iya, jadi begini, bahwa salah satu distrak itu adalah diri sendiri, gitu kan. Malah diri sendiri itu yang paling besar. Saya teringat waktu ada Rasulullah kembali dari perang Uhud atau perang Badar itu, begitu selesai perang gitu, kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar gitu ya. Rasulullah dawuh seperti itu. Wah, ini perang yang sebegitu hebatnya, ternyata masih ada lawan yang berat. Ternyata siapa lawan itu? Lawan itu adalah melawan Hawa nafsu. hawa di dalam diri sendiri. Jadi distraksi itu saya pikir memang yang paling berat itu di dalam diri sendiri ini. Nah, bagaimana cara kita mendisiplinkan diri? Ekstrimnya, ya ekstrimnya itu ya, kita lihat proses bagaimana para pendekar kungfu, biksu-biksu di film-film. Kamu senang lihat film nggak? Iya. Saya dulu sering baca Koping Ho, saya sering nonton film-film rimba persilatan itu, gitu kan. Mereka menggembleng dirinya itu luar biasa. Menggembleng dirinya itu dengan berbagai macam cara. Kita di dalam Islam sudah disediakan banyak cara, termasuk sholat itu. Sholat itu kalau tidak khusyuk, nah, terus yang disembah siapa kalau nggak khusyuk? Allahu Akbar, ingatnya umpamanya mall. Nah, itu kalau kita mendalami terus akhirnya kita akan menemukan ternyata sholat dinamakan tiang agama itu karena di dalamnya begitu luar biasa. Nah, salah satu trik, kalau trik ini tidak mendalam ya, untuk mengalahkan dari pikiran-pikiran yang mengganggu kita itu adalah bahasa Jawanya luweh. Luweh itu begini, harap ini. Skornya sepak bola berapa? Luweh nanti bisa bukannya sekarang ini kan begitu umumnya. Nah, itu salah satu trik. Itu juga dipakai oleh para orang-orang yang berusaha untuk khusyuk itu tadi, untuk meningkatkan konsentrasi. Konsentrasi itu biasanya akan diganggu oleh pikiran. Pikiran ini mirip dengan monyet atau keranakal. Dia loncat di dalam pikiran kita, tapi loncat sana sini. Maka untuk mengalahkan monyet yang meloncat-loncat itu adalah jangan diperhatikan monyet yang ada di dalam pikiran kita meloncat ke sana kemari. Itu saya diajari oleh seorang yang saya anggap sudah khusyuk, ngajari saya bagaimana caranya khusyuk itu. Caranya untuk khusyuk itu di antara triknya adalah jangan hiraukan monyet yang loncat-loncat di pikiran. Nah, itu yang pertama. Berarti kita perlu berlatih untuk mengendalikan diri. Sarana sudah dikasih oleh Allah dengan sholat, dengan puasa. Ya cuma itu tadi, sering seperti kata Bu Abi. Wal asri itu sudah saatnya tidak hanya dihafal, tapi dilaksanakan. Nah, seperti itu tadi. Kita juga harus mendalami agama, perilaku ibadah kita itu agar kita betul-betul menemukan manfaat yang maksimal. Itu kan. Mau diterusin atau buka pertanyaan? Buka pertanyaan. Oke. Buat teman-teman yang udah bergabung di Zoom, kalau mau bercerita terkait ya sama dengan cerita-cerita yang tadi diceritakan juga, bagaimana perjuangannya untuk mengalahkan digitalisasi yang ada, atau mau bertanya juga kami
persilahkan bisa angkat tangannya melalui fitur yang ada di Zoom. Raise hand. Ada di raise hand. Saya juga masih susah itu Pak untuk untuk fokus untuk di satu hal ya. Kayak misalnya setiap minggu kan kita bikin video gitu. Itu juga kadang masih minggu depan belum diselesaikan videonya untuk diupload di YouTube aja. Masih menunda ya. Tapi sebenarnya menunda itu tidak melulu buruk ya Pak Lukman ya. Karena ada prioritas. Kayak kita tuh sholat wajib sama sholat sunnah. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Puasa wajib sama puasa sunnah. Kalau sholat sunnah bisa dilakukan sebelum sholat wajib juga ya. Ada prioritas gitu. Jadi prokrastinasi nih tidak melulu buruk sih sebenarnya ketika kita bisa menempatkan prioritas pekerjaan itu. Gitu. Menunda pekerjaan yang remeh-temeh atau yang sunnah tadi untuk pekerjaan yang wajib dulu. Ya, jadi silakan teman-teman yang mau bertanya di sambil ngobrol ya. Terus ya tadi kan untuk belajar manajemen waktu itu juga diatur di Islam terkait sholat tadi. Tapi kadang kitanya sendiri untuk sholat aja masih menunda-nunda gitu loh. Ya, saya itu ngambilnya kalau yang akarnya ya, makanya belum terlalu kenal dengan Allah kok. Semakin kita kenal Allah itu luar biasa. Allah itu ya juga garang-garang banget gitu. Garang-garang gitu. Kamu kok belum sholat gitu? Atau ya, tetapi dengan mengenal Allah lebih baik, orang itu akan mempunyai ruh melakukan tindakan apapun itu didasarkan indah sekali itu didasarkan rasa cinta. Melakukan segala sesuatu didasarkan rasa cinta itu kan indah. Melakukan sesuatu didasarkan karena harta, melakukan sesuatu didasarkan karena kedudukan, nah itu kan masih melakukan sesuatu didasarkan cinta. Nah, cinta, kasih, sayang itu kalau mendasari segala perilaku kita, ya itu luar biasa, asik. Jadi bukan masalah penundaan itu. Ya memang akarnya kalau penyelesaiannya di sana ya sistem sulit. Ya itu beriringan dengan waktu juga harusnya makin bertambah gitu. Makanya kita diwajibkan sholat sampai mati itu ya karena kita sudah berproses menjadi lebih baik itu sampai mati. Ihdinas siratal mustaqim di dalam sholat akan selalu kita ucapkan di setiap sholat mengajarkan kepada kita bahwa kita masih bisa proses sampai cinta mah apa aja pasti dilakuin loh. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Farhan Nurotman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang apa sih suatu yang kakak-kakak berpegang teguh untuk selalu optimis dalam melakukan sesuatu? Maksudnya apakah motivasikah atau siapakah atau ortukah? Ya, jadi pertanyaannya kalau kita melakukan sesuatu itu adakah motivasi di balik itu? Monggo Bu Afi. Ya. Jawab. Ini berpegang teguh untuk selalu optimis dalam melakukan sesuatu. Apa tujuan ya kali? Kalau kita punya tujuan atas hal yang kita lakukan, pasti kita berusaha untuk mencapai tujuan itu. Jadi kayak misalnya Mas Farhan Najib nih kayaknya maba nih. Masuk ke PAI nih, tujuannya mau jadi guru. Ya, yang dipegang tujuan yang mau jadi guru itu berarti harus lulus dari PAI dulu. Harus melalui prosesnya selama 3,5 tahun sampai 4 tahun untuk menjadi seorang sarjana keguruan. Jadi motivasi kali ya, tujuan itu. Sama apa? Restu orang tua.
Itu, Pak, mungkin bisa ditambahin, Pak. Prinsip gitu Pak, ada emang harus dipegang gitu ya. Kalau tadi kan pertanyaan, adakah prinsip yang dipegang atau motivasi? Jadi kalau saya pahami dari pertanyaannya, ini saya memahami pribadi ya, bukan pemahaman. Oh iya, Pak. Apa yang membuat kita bisa termotivasi atau apa yang bisa membuat kita termotivasi? Ini saya akan berputar-putar ya, mudah-mudahan Pak. Saya berputar-putar begini. Jadi di dalam diri manusia itu ada 4 hormon yang menyebabkan yang diciptakan oleh Allah. Yang hormon ini ditemukan oleh para ilmuwan, itu ada hormon-hormon kebahagiaan, hormon semangat, dan itu salah satunya untuk adalah diciptakan oleh Allah. Hormon itu bisa muncul kalau kita itu punya tujuan tertentu. Nah, seperti disampaikan oleh Bu Afi tadi, kalau kita punya tujuannya jadi guru gitu ya, kita akan termotivasi sebenarnya. Tapi godaannya banyak, dan itu saya pernah tanya ke Lintang. Itu semester 1, semester 2 semangat gitu loh kan. Semester 3, 4 itu godaan semakin banyak. Ya kan, teman semakin banyak, godaan semakin banyak gitu kan. Nah, bagaimana kita itu teman semakin banyak, tetapi itu adalah menjadi satu tentara bahu-membahu kita untuk mencapai cita-cita itu. Bukan malah menjauhi cita-cita kan begitu. Nah, ya salah satunya itu. Jadi Allah itu sudah menciptakan apa-apa di dalam diri kita itu, yang itu sebetulnya adalah untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan kita. Ya, salah satunya contoh tadi itu. Kita itu kan senang untuk mencapai sesuatu keinginan kita. Nah, keinginan kita itu sebetulnya memunculkan satu hormon, yang hormon itu membuat kita semangat. Saat kita berbicara, saya ingin mencapai itu. Nah, itu yang digunakan para motivator itu. Saya bisa kan gitu tuh motivator biasanya. Nah, tapi kalau saya nggak datang ya sama Pak Imam, Mas Lintang mesti ini. Nggak datang acara Pak Imam. Saya bisa karena ditolong Allah itu. Oh iya. Ya itu di dalam hati aja katanya. Dalam salah satu kitab, namanya kitab Sarhul Hikam itu, yang dikarang oleh Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi, itu disebutkan begini, bahwasannya urutan-urutan syariat maupun pokok dari syariat itu pasti mempunyai hikmah. Yang hikmah itu kepada manusia. Dan itu kan Allah menciptakan aturan untuk kebaikan manusia. Itu pasti ada. Karena Allah dari kita. Kita diciptakan oleh Allah, Allah membuat aturan. Nah, saat aturan itu kita lakukan, pasti itu memberikan manfaat kepada kita. Manfaatnya bisa zahir dan batin. Manfaat logika, akal, pikiran, perasaan, hati, itu pasti. Sementara yang menginginkan manusia itu rusak, namanya setan, gitu kan? Itu berusaha untuk selalu merusak manusia dengan agar kita tidak menjalankan aturan-aturan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangannya, sopo sing melu Gusti Allah itu zahir batin pasti sehat dan selamat. Itu gampangannya begitu. Oke, kamu sekarang. Gitu nggih, Mas Najib tadi juga sudah komen di chat. Terima kasih ya sarannya. Alhamdulillah gitu. Ya, ada pertanyaan lagi nggak dari peserta yang lain? Bercerita sedikit dulu saya nggak Pak? Ya. Terkait motivasi itu juga. Ya, motivasi itu kan banyak ya bisa dari tadi buat masuk PAI itu untuk jadi guru, itu juga motivasi, terus kemudian karena orang tua itu juga jadi motivasi. Salah satunya juga teman-teman satu kontrakan yang
lulus duluan itu juga wadi makin ketinggalan ini Pak gitu. Jadi akhirnya ya satu kontrak sudah lulus semua, kontrakan Roma mana. Itu juga jadi salah satu motivasi saya untuk lulus. Kemudian sekarang ada pertanyaan dari Mbak Yesi Weningsari. Assalamualaikum. Saya Yesi izin bertanya tadi yang disampaikan Ibu Afi tentang mahasiswa yang kehabisan jatah bulanan sehingga makanannya menjadi tertunda. Apakah termasuk prokrastinasi? Jadi arti prokrastinasi itu tidak selalu menunda untuk hal buruk, menunda hal buruk ya Bu? Ngoten Bu. Oke. Apa ya? Prokrastinasi itu maknanya adalah delaying or postponing, action of delaying or postponing something, atau menunda suatu hal. Kalau yang dimaksud adalah misalnya kalian lapar kemudian menunda makan, bisa jadi itu kita sebut sebagai prokrastinasi dalam hal makan gitu ya. Saya menunda makan terus saya prokrastinasi makan, tapi kayaknya lucu juga ya menggunakan kata prokrastinasi ini untuk hal tadi. Sebenarnya saya tadi kasih contoh yang jatah bulanan, kemudian habis, kemudian kalian nggak makan karena nggak punya duit tadi, itu dalam konteks yang al-asr tadi ya, yang saling menasihati dalam kesabaran gitu, bahwa kita harus sabar kalau ada ujian gitu, bukan gitu. Jadi bukan berarti kemudian menunda ini bisa kita menunda yang makan ini tadi bisa kita sebut sebagai prokrastinasi. Kayaknya nggak cocok aja sih menggunakan kata prokrastinasi untuk konteks yang makanannya tertunda ya. Tidak. Gitu. Jadi suara kita agak jelek ini, Wafi. Mungkin ya. Sinyalnya itu agak jelek, jadi saya tidak dengar sepenuh. Tidak dengar sepenuhnya, tapi saya ingin memberikan satu pada surat Al-Insyirah di ayat terakhir itu. Surat berapa itu? Saya kalau ditanya terdiri berapa ayat sih surat Al-Insyirah, Alam Nasroh itu, saya juga tidak hafal. Tapi kira-kira yang terakhir, Fa'idha barokata fangsob. Fa'idha barokata. Tatkala kalian menyelesaikan satu pekerjaan tertentu, bersegera. Fa'idha barokata fangsob. Bersegeralah untuk melakukan pekerjaan yang lain. Fangsob. Gitu. Jadi kita jangan ibaratnya menunda-nunda satu pekerjaan. Bahkan Allah di dalam surat Al-Asr itu dengan sangat jelas, demi waktu orang-orang itu akan dalam kerugian kecuali yang beriman. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Kan? Jadi waktu kita itu bagus kalau kita lakukan selalu ada iman di situ dan ada amal soleh, tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Kalau tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr itu kan butuh orang lain untuk tawasau kan, tapi kalau amanu kan nggak butuh orang lain. Nah, selalulah beriman. Nah, bagaimana agar kita melalui waktu-waktu tidak ada orang itu selalu beriman, ya diantaranya tadi selalu melantunkan zikir kita mengakui Subhanallah. Dalam kesendirian kita melakukan itu. Itulah beriman. Kita mengakui keagungan Allah, kita mengakui kemahasucian Allah. Nah, saat seperti itu kita beriman. Berarti kita nggak rugi daripada ngapa-ngapain. Nah, ini juga begini. Yang nonton YouTube, yang nonton main game gitu ya.
Nah, bagaimana agar main game, nonton yang lain-lain itu tidak terlalu rugi? Ya, tontonlah YouTube, mainlah game dengan Iqra Bismi Rabbik. Jadi belajarlah kan gitu. Belajarlah main game itu juga tetap dengan mengakui kebesaran Allah. Kalau memang ya Allah sebetulnya saya harusnya mengerjakan tugas, membuat makalah, tapi kok saya lebih ikat dengan game ini, ya bacalah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barangkali itu menyebabkan Allah berkenan memberi bantuan. Lalu kemudian makalahnya selesai. Bukan lagi makalah selesai, tapi Allah membuat di sirkulasi tubuh kita itu kemudian menjadi, kita akan sering tahu, ya tiba-tiba loh itu. Nah, itu kan mungkin pertolongan. Nah, bagi yang merasa masih sering males, yang masih sering, ya itu ada doa yang sangat masyhur yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Dari ajzi itu lemah dan malas gitu ya, Bu Ati? Oke, Pak. Sifat malas, ya. Seingat saya sih gitu. Saat itu kita betul-betul mengalami masalah itu, kita mengucapkan doa itu. Oh, itu kan seperti kita langsung, ya Allah, itu indah sekali loh. Ya Allah, tolong saya mengatasi malas saya itu. Itu indah kalau dirasakan. Tapi kalau mau dibaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wah, nanti keindahannya hilang. Ya. Melihat sekilas itu indahnya ketol. Gitu ya Mbak Yesi. Kemudian tadi juga diingatkan di Pak Oman juga, kalau ngegame pakai Iqra Bismi Rabbik ya, jangan kalau kalah miso-miso, nggak boleh. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Mas Denny Irawan. Salam dulu, assalamualaikum. Izin bertanya, apakah mahasiswa yang telat lulus termasuk tidak dapat memanfaatkan waktu karena di sisi yang lain ia lagi mengejar wawasan pengetahuan agar lulus di S1, ilmunya terasa lebih mumpuni. Ini pertanyaan untuk saya seperti ini. Oke. Oke. Ya, ini juga dalih mahasiswa yang prokrastinator tuh begini nih. Jadi ini udah ahlinya menunda karena dia punya alasan. Yang alasannya tuh baik. Jadi saya tuh Bu mau lulus lama-lama dari PA itu karena saya benar-benar mau menimba ilmu. Kan bisa aja nimba ilmunya di S2 gitu kan. Kenapa harus lama-lama di S1? Gitu. Jadi menimba ilmu mah banyak caranya. Jangan kemudian menjadikan terlambat lulus itu sebagai alasan kalian untuk menimba ilmu. Aduh, kasihan banget nih yang dijadiin kambing hitam, padahal kalian yang males gitu. Gitu. Ini kayaknya Mas Amri sudah mengacungkan tangan dari tadi nih. Oh, silakan Mas Amri kalau ingin bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak Mas Lintang? Kedengeran Mas Amri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afif, Pak Lukman, dan teman-teman semuanya. Prokrastinasi ini Bu, saya mau nanya seperti ini Bu. Apakah seberapa besar sih Bu sebenarnya pengaruh lingkungan kita berada dengan kebiasaan kita untuk prokrastinasi gitu. Misalkan ambil contoh misalkan Mas Lintang di rumahnya gitu ya, Mas Lintang lagi di Pemalang sama di kos Roma tadi, karena kebetulan saya juga kan teman Mas Lintang sering berkunjung ke kos Roma itu kalau lagi habis makanan bulanan gitu Bu. Nah itu itu saya rasa berbeda gitu Bu ya, antara kita ada di rumah gitu dengan
berada di antara teman-teman yang kalau misalkan kita datang, dia tuh kayak lagi ngapain? Lagi ngerjain skripsi, aku belum gitu. Nanti kita datang nih, lagi ngerjain skripsi, aku belum gitu. Kayak dorongan gitu loh, Bu. Jadi apakah memang faktor eksternal lingkungan kita berada ini penting untuk kita pertimbangkan gitu, Bu. Sehingganya misal kita memikirkan bahwa sepertinya lingkungan saya ini kurang mendukung saya untuk melakukan ini atau mencapai tujuan saya ini, maka saya misalkan harus hijrah gitu. Misalkan Mas Lintang hijrah dari Pemalang ke Jogja, atau dari Kos Roma ke menjadi santri abadi gitu. Misalkan kayak gitu, Bu, contohnya. Nah, itu, Bu, mungkin terima kasih banyak. Oke, Mas Amri. Mas Lintang langsung saya kok ini ya, tanggapi ya. Oke, sebenarnya ini baik dari dalam diri maupun dari luar itu cukup berpengaruh ya pada proses menunda pekerjaan ini. Walaupun sebenarnya lebih banyak porsi dari dalam dirinya ketimbang eksternalnya. Namun faktor eksternal yang disebut sama Mas Amri adalah lingkungan tadi, itu juga harus kita bangun supaya tertundanya tugas itu menjadi kecil. Jadi kayak misalnya kalau di rumah, gitu, nggak kemudian karena nggak ada teman yang jadi motivasi untuk ngerjain tugas akhir, jadinya bisa aja kita minta tolong sama orang tua, Bu, Pak, tolong ingetin saya untuk ngerjain skripsi misalnya gitu. Jadi misalnya orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya dalam dunia akademis ya, yang paham banget sama bagaimana proses menyelesaikan skripsi, pasti udah ditanyain, kok belum sidang, kok belum ini. Jadi memang lingkungan itu cukup berpengaruh, walaupun sebenarnya paling banyak itu ada di diri tadi. Seperti yang disampaikan Pak Lukman tadi, bahwa kita tuh paling besar perang sama hawa nafsu. Gitu. Jadi, tapi kita juga harus membangun lingkungan kita untuk mendukung kita gitu, Mas Amri. Semoga segera selesai. Baik, terima kasih, Bu, jawabannya. Iya. Ya, begitu Mas Amri ya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Lutfi apa Lutfi tadi? Assalamualaikum. Saya Lutfi, bagaimana cara menselaraskan antara pikiran, hati dengan tubuh? Soalnya kadang dalam pikiran dan hati itu sudah terus kompleks. Saya nanti akan begini dan begini. Namun secara realnya badan untuk bergerak melakukan hal tersebut terasa berat gitu. Mohon sarannya. Ya, oke. Ini tanda-tanda prokrastinasi juga sih nih. Misalnya nih, kita bangun semalam ya. Oke, besok aku mau puasa, aku mau bangun sahur misalnya gitu. Besoknya, aduh, subuh aja ketinggalan, sahur enggak, puasa enggak gitu. Jadi kita sudah punya rencana di otak, tapi ternyata tubuh tidak membantu kita untuk melaksanakan tujuan tersebut, misalnya gitu. Caranya sih latihan ya. Jadi latihan pakai caranya Pak Lukman tadi. Kalau misalnya kita ada satu hal yang harus kita selesaikan, maka kita niat untuk menyelesaikan tugas itu, kemudian fokus pada tugas itu. Ya emang kalau ngomong gini mah gampang ya, saya bilang fokuslah pada tugas itu, tapi kalian nggak tahu cara fokusnya gimana. Nah, untuk memulai melatih cara fokus itu, teman-teman perlu ini, latihan istighfar, ya Pak Lukman ya. Iqra bismi rabbik tadi, Iqra bismi rabbik, di mana kalian menyebut Allah dalam denyut jantung kalian, itu bisa membuat kalian sadar pada apa yang sedang kalian lakukan, fokus pada apa yang sedang kalian lakukan. Nah, ketika kalian sadar, kemudian kalian coba latih itu juga pada pekerjaan yang mau kalian selesaikan tadi. Gitu.
Jangan-jangan misalnya pakai yang puasa tadi, niatnya belum kuat banget sampai-sampai bangun sahurnya enggak, puasanya juga nggak jadi. Bisa jadi kayak gitu. Begitu Mas Muhammad Luhi. Terkait tadi juga sudah disampaikan sama Pak Lukman juga, itu termasuk hawa nafsu ya Pak ya. Di pikiran udah ada banyak, tapi ya berat-berat aja nggak mau jadi nggak sana realingnya Pak. Susah memang begitu. Jadi cara sederhana untuk memulai bagaimana belajar menyelaraskan antara pikiran, tubuh, hati gitu, menyelaraskan antara zahir dan batin itu. Saya sering bilang seperti ini. Saat kalian tahu ada bunga di pot dan itu kekeringan, yang ada di pikiran Anda, di hati Anda, minta disiram kan bunga itu. Maka siramlah bunga itu. Sejatinya alam ini bisa diilustrasikan sebagai bunga tadi itu. Jadi sering memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Seperti kalau bunga kekeringan, sirami aku, ya kita siram. Maka apa yang ada di hati dan pikiran kita saat kita nyiram itu belajar untuk menyelaraskan antara ketiga kita. Itu triknya seperti itu. Apalagi yang seperti tadi, besok mau puasa, umpamanya begitu, mau bangun sahur gitu. Ya coba dilakukan benar. Dengan seperti itu maka akan menjadi lambat laun kita akan tertata seperti itu. Karena kalau antara pikiran kita beda, lalu hati kita beda, apa yang kita lakukan beda, itu ada bahasa di psikologi itu, entah ini pas atau enggak, itu namanya split personality atau kepribadian terpecah. Pribadi kok terpecah ya. Tang, kamu yang satu gimana, Tang? Ganti dulu, Pak. Gitu itu ya, kalau orang yang seutuhnya itu ya memang selaras, gitu, selaras antara kesemuanya itu, dan itu bisa dilatih dengan seperti itu. Jadi kalau mempunyai kilasan atau cemleret apa yang di hati kita itu bilang apa, itu diperhatikan. Nah, itu harus dilakukan. Walaupun tidak sesederhana itu sih, tidak sederhana itu, tapi itu mulai latihannya. Kalau dulu saya di pesantren itu ada tulisan seperti ini. Padakno pangucapmu karo karepe hatimu. Padakno. Nah, itu samakan ucapanmu dengan kehendak hatimu agar tidak jadi orang munafik sebetulnya ya di antaranya. Karena kalau kita mengucapkan sesuatu hati beda, itu kan nanti yang disebut munafik kan di antaranya. Kita belajar dari hal-hal seperti itu. Ya, ini untuk yang pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Ada yang lain? Masih? Oke. Ya, terima kasih Pak. Makasih juga atas sarannya. Ini sudah 1 jam lebih kita nge-zoom malam hari ini. Kami rasa dicukupkan untuk malam ini ya. Pak. Terus tadi saya nambahin juga tadi, apa yang terlintas itu kalau bisa segera dilakukan gitu. Kalau itu terkait kebaikan. Kayak misalnya kalau di kelas dari Bu dosen atau Pak dosen itu bertanya, nggak ada yang jawab, kemudian terlintas jawabannya ini, ada yang ngedahuluin, jangan menjawab iku, Pak. Sering terjadi ya, Mas Lintang. Nah, iya seperti itu. Seringnya kayak gitu. Ya makanya kalau terlintas sedikit tuh langsung aja angkat tangan. Baik itu salah atau benar kan masalah belakang karena masih sama belajar juga. Oke. Dirasa sudah cukup untuk malam hari ini. Ketemu lagi nanti minggu depan dengan tema yang berbeda lagi, insya Allah ya Pak. Ya, tapi Bu Afi kita kasih kesempatan untuk memberikan satu penguatan, nasihat, masuk terang, memberikan sesuatu lah untuk
semuanya. Sesi gitu, akhir, sesi akhir. Monggo Mbak Afi. Closing statement, sebagai manusia tentu kita juga punya sifat malas-malas, tapi tentu kita harus kembali ke fitrah kita untuk selalu berbuat baik, artinya selalu menyelesaikan tugas apapun itu tepat waktu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan agama ya. Sholat misalnya kita harus lakukan dengan tepat waktu. Dan kita harus belajar mindfulness, bahwa kita sadar apa yang kita lakukan. Jangan keseringan autopilot. Begitu saja dari saya. Semoga kita selalu sukses dan mendapat syafaat di hari akhir. Amin. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akan dipimpin oleh Pak Lukman. Monggo, Pak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات الله إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم ثبت إيماننا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Lukman atas doanya. Saya teringat jargon e-commerce sebelah untuk mengatasi menunda-nunda itu. Jadi kita harus mulai aja dulu gitu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di malam Jumat depan dengan tema yang menarik lagi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.